Oke, welcome back again to Stardust Stream, dan kali ini kita akan membahas apa yang Alien Romulus lakukan secara benar di filmnya. Alien Romulus mengambil banyak sekali referensi dari seluruh installment Alien sebelumnya. Direktur Fede Alvarez memang sangat mempedulikan yang namanya callback dan juga legacy. Kalian juga pasti berasa kan banyak sekali easter egg dan juga callback, payoff yang ada di film ini. Jadi inilah list apa saja yang Alien Romulus lakukan benar namun tidak bisa dilakukan oleh para pendahulunya. Terkecuali untuk Alien 1979 dan Alien 1986. Karena mereka berdua adalah film pertama sekaligus yang punya originalitas tonggak dari Alien franchise. Maka dari itu, untuk dua film itu gue nggak bisa mengganggu-gugat. Oke? Jadi yang gue maksud pendahulunya ini adalah dari Alien 3 sampai Alien Covenant. Kalau begitu kita langsung aja ke yang pertama, title card. Alien Romulus mengambil referensi penulisan judul dari dua prequel Alien, yaitu Prometheus yang merupakan nama dari mitologi Yunani, yaitu tentang api Prometheus. Dipakai dalam penulisan Romulusnya langsung, yang mana di dalam film Prometheus, pesawat yang melakukan ekspedisi ke LV-223 dinamakan Prometheus. Sedangkan di Alien Romulus terdapat dua laboratorium di Space Station Renaissance yang bernama Romulus dan Remus. Romulus dan Remus ini berasal dari mitologi Romawi, yang dimana mereka adalah pendiri dari Romawi, salah dua pendiri dari Romawi yang memang mereka ini anak yatim piatu yang dibesarkan oleh serigala betina. Sedangkan cara penulisan judul diambil dari Alien Covenant dengan langsung plak ketiplak menjiplak title card yang hanya tinggal diganti kata Covenant menjadi Romulus. Dan juga untuk sequence sendiri sebenarnya reverse dari film Alien original. Jadi ketika film original itu terdapat garis dulu sampai semua terbentuk garis, baru perlahan terbentuk kata alien. Sedangkan di film Alien Romulus ini terbentuk dulu kata aliennya udah ada. Jadi beneran kayak menjelaskan ini lanjutan dari Alien 1979. Lalu muncul kata Romulus di bawahnya dan tulisan alien itu kembali ke bentuk garis-garis seperti yang ada di film original Alien. Ya kira-kira kalau gue gambarkan seperti inilah ya gambaran kasarnya. Karena kalau gue ambil dari spoiler, scene-nya langsung bisa kena strike lagi channel gue. Yang kedua, pembukaan film diawali dengan keheningan. Beneran, itu sampai ada kalau nggak salah YouTuber mana ya yang mau protes itu ke pihak bioskop. Katanya ini film emang rusak audionya atau gimana, kok nggak ada suara sama sekali. Ternyata memang beneran dibuat hening sehening-heningnya. Beneran lu dibuat nuansa kayak film Don't Breathe. Wow. Lalu dilanjutkan dengan pesawat yang masuk ke frame. Jadi ya frame pesawat gitu loh, jalan pelan gitu. Di film Alien 1979 adegannya juga seperti ini, menampilkan kapal besar Nostromo beserta datanya. Identitinya lebih ke ini mereka tuh sedang dalam misi apa, kapal ini apakah Warcraft atau bukan, terus awaknya ada berapa, tujuannya apa, itu ada semua. Kalau di Alien 1979 kan memang Nostromo itu kan untuk misi penambangan kan, sedang membawa pulang 20.000 atau 200.000 ton mineral gitu. Wow, itu luar biasa sih untuk dari segi kolonialisasinya. Ternyata udah diperkenalkan, cuma bedanya baru dipertegas di Alien 1986 dan juga di Alien Romulus. Terutama di Alien Romulus itu mempertegas banget yang namanya penambangan dan juga kolonialisasi. Sedangkan di Alien Covenant, kolonialisasi apa itu? Nah, sedangkan Alien Romulus melakukan callback ke adegan awal di film originalnya. Yang ditampilkan adalah suatu kapal yang nantinya akan menambung asteroid. Salah ya, lebih tepatnya bukan asteroid, tapi memang mirip asteroid. Jadi itu adalah proses kristalisasi yang dilakukan oleh Xenomorph. Ya. Jadi kalau kalian mau sebut itu asteroid boleh, karena memang nggak gampang dihancurkan ya kristalisasinya. Tapi yang gue bakal menggunakan bahasa yang bagusnya, yang memang udah official, yaitu crystallize. Jadi di pecahan Nostromo itu memang ternyata Xenomorph itu nangkringnya di situ gitu loh. Dia melakukan crystallize di situ gitu loh. Yang terus tahu di dalam crystallize itu ada Big Chap atau XX-121 Xenomorph, alien yang membantai semua kru Nostromo dan menyisakan Ripley seorang. Di film originalnya itu Alien 1979.
Ketiga, villain. Film Alien 1979 dan Alien Romulus sama-sama memiliki dua jenis antagonis, yaitu alien dan android atau disebutnya manusia sintetis. Bahkan kedua memiliki kesamaan hingga 90%. Villain di Alien 1979 ini ada android bernama Ash dan alien yang berasal dari kru kapal bernama Kane. Diidentifikasi sebagai XX-121 Xenomorph, the perfect organism. Sedangkan di film Alien Romulus, villainnya juga adalah manusia sintetis atau android berwajah sama seperti Ash yang bernama Rook. Mungkin adalah versi update dari Ash atau versi lebih mutakhir dari Ace. Dan Bunch of Aliens hasil rekayasa genetika dari original alien XX-121 Xenomorph. Untuk final villainnya sendiri mengambil referensi dari Alien Resurrection, Aliens, dan Prometheus. Kita bakal lanjut ke yang keempat karena masih berkesinambungan, yaitu New Final Villain. Lebih tepatnya ini dilihat dari third act dari filmnya, atau ya kalau di Alien Romulus itu di fourth act ya, karena memang udah masuk ke adegan keempat. Kalau di Alien 1986 kita diperkenalkan dengan namanya Alien Queen atau Xenomorph Queen. Di Prometheus kita diperkenalkan dengan Deacon, tapi di ending film doang. Dan di Alien Romulus ini, surprise, kita diperkenalkan dengan Offspring yang memang muncul di fourth act dan mengambil bagian untuk final confrontation-nya. Yang kelima, jumlah cast atau kru utama. Di Alien 1979 total cast-nya itu ada 7 dengan 6 manusia dan 1 android. Sedangkan di film Alien Romulus ini total cast-nya ada 6+1. Kenapa 6+1? Karena komposisinya ada 5 manusia, 1 manusia sintetis bawaan dari kru, dan 1 android yang memang ditemukan oleh mereka. Lebih tepatnya sebenarnya setengah sih. Jadi ya untuk androidnya bukan 2 tapi 1,5 karena badannya Rook kan sisa setengah ya. 6. Penampilan Navarro. Ini udah jelas banget callback ke Alien 3 di mana penampilan Ripley juga sama-sama botak, sekaligus mereka sama-sama membawa alien di dalam tubuhnya dan berakhir dengan chest burst. Cuma beda untuk Ripley, sayang banget di film Alien 3 original itu adegannya nggak ada, adegannya tidak ditampilkan. Tapi memang alien Queen-nya tetap ada di dalam tubuhnya, tapi adegan chest burst-nya tidak diperlihatkan. Sedangkan untuk di extended cut itu baru diperlihatkan. 7. Adult Xenomorph First Appearance. Di Alien 1979 dan Alien Romulus sama-sama menampilkan Xenomorph yang emerging dari atas dengan pose yang sama dan pengambilan gambar yang sama. Bedanya di Alien Romulus ini benar-benar dibuat detail banget dan semua itu praktikal. Bisa dilihat dari behind the scene-nya, benar-benar callback yang dilakukan dengan baik sekaligus pay off. Karena memang di film original Alien untuk keterbatasan teknologi dan juga biaya, mereka tidak bisa membuat adegan cocoon atau chrysalis dari chest burster. Tapi di film ini mereka berhasil membuat adegan cocoon atau yang disebut chrysalis dari chest burster yang mengambil langsung environment dari kapal atau laboratorium dari kapal yang ditumpangi oleh para kru yang ada di film Alien Romulus. Yang ke-8, Pulse Rifle diambil langsung dari film Alien 1986. Bisa jadi Pulse Rifle yang ada di Alien Romulus ini merupakan versi lain dari yang dipakai oleh Marines di Alien 1986 dengan fungsi auto lock dan aim assist karena orang lab mana terlatih untuk combat, jadi ya mereka bakal pakai aim assist yang memang langsung lock ke kelemahan musuh. Dan menurut gue ya justru aim assist ini kalau nggak salah dipakai di film Alien 1986 ini untuk adegan minigun, automatic minigun yang memang yang dipakai untuk sebagai pertahanan terakhir untuk mencegah Xenomorph ini masuk yang pelurunya banyak banget itu, tapi dikendalikannya secara remote gitu loh. Nah manusianya dari ruang kontrol itu hanya bisa melacak berapa jumlah peluru yang ada gitu. Itu untuk aim assist ya, tapi untuk pulse rifle-nya memang mengambil langsung dari Marines. Ini bisa dibilang versi untuk para scientist lah bisa dibilang. Sedangkan pulse rifle yang ada di Alien 1986 itu memang untuk Space Marine. 9. A Lot of Aliens. Nah ini nih.
Dari cara pengambilan gambar, set lokasi, sampai penggunaan properti dan aset, semua plek-ketiplek ngikutin film Alien 1986. Bedanya di Alien 1986 itu Xenomorph-nya tipe warrior yang memang banyak banget ya emerging gitu. Nah, sedangkan di film Alien Romulus ini mengambil tipe yang sama seperti XX-121 dan ditambah untuk beberapa versi warriornya yang memang jujur nggak terlalu kelihatan, cuman kalau kalian lebih teliti itu kalian bisa notice, atau nanti kalau udah ada videonya versi official gue bakal breakdown dengan speed 0,25 supaya kita bisa sama-sama tahu apakah itu versi warrior atau versi drone yang memang sedang upgrade ke versi warrior. Ke-10, Rain, Daniels, dan Ripley. From her, you bitch. Waduh, nih kumpulan strong female karakter nih. Elizabeth Shaw mana nih? Nggak kelihatan nih. Aduh. Saat menghadapi final villain dari masing-masing film mereka, ketiga protagonis utama ini sama-sama menggunakan spacesuit untuk menghadapi ruang hampa. Ya inilah alasan kenapa tidak ada Elizabeth Shaw, karena dia walaupun pakai spacesuit tapi kan tidak di ruang hampa, tapi masih di planet LV-223 yang memang sangat-sangat terkontaminasi. Dan mereka bertiga sama-sama berusaha untuk membuka pintu pesawat agar final villain ini dapat tersedot ke ruang hampa. Namun untuk kasus Daniels dan Rain, mereka mendapat aksi lebih epik dibandingkan Ripley. Daniels harus melompat ke ruang hampa secara sengaja agar truk kontraktor bisa menusuk Protomorph. Rain harus membuat lubang dengan darah dari pot milik Offspring. Kasus ini mirip seperti yang dilakukan Ripley 8 di film Alien Resurrection, di mana Ripley membuat lubang di jendela agar Newborn bisa tersedot ke ruang hampa. Perbedaannya, Rain dan Offspring sama-sama tersedot ke ruang hampa. Dan ada usaha terakhir untuk meraih pesawat, dan ya, Offspring dan Newborn bernasib sama, yaitu hancur berkeping-keping, jadi tidak bisa ditarik kembali untuk eksperimen. Karena apabila kedua makhluk itu berhasil diambil sampelnya, maka keselamatan bumi dan galaksi pasti buruk. Oke, itulah list 10 apa yang dilakukan oleh Alien Romulus secara benar di filmnya, tapi tidak bisa dilakukan di film pendahulunya. Karena itu, keegoisan atau visi dari seorang director itu penting. Tapi sekali lagi, ego dan juga visi itu harus balance. Fede Alvarez ini sangat-sangat balance ya. Dia tidak mementingkan egonya terus-terusan, walaupun ada egonya, yaitu dia mau full praktikal. Tapi dia tetap menurunkan ego, menurunkan gengsi, dan tetap berpacu pada visinya, yaitu dia bakal menyentuh legacy nih Alien 1979. Maka dari itu dia harus melakukannya dengan benar. Makanya dia konsultasi dengan Ridley Scott. Dia juga bertanya ke Ridley Scott, dia juga bertanya ke James Cameron sebagai dua orang tonggak utama untuk Alien franchise yang memang sama-sama berhasil dalam menciptakan franchise Alien ini sampai sekarang. So, salut banget untuk Fede Alvarez ya sebagai sutradara dari film Alien Romulus ini. Kalau begitu segini dulu untuk video kali ini. Kalau kalian punya tambahan, silakan tambahkan di kolom komentar. Gua bakal dengan senang hati membalas semua komentar kalian. Serius, nggak kayak YouTuber lain. Kalau misalkan komentar kalian itu patut gue bales, pasti gue bales gitu loh. Atau nggak minimal pasti kena like dari gue. Nggak mungkin nggak ya. Mau subscriber gue nanti udah berapa ribu, gue pasti akan melakukan hal yang sama. Gue nggak mungkin miss. That's why beberapa video klarifikasi atau beberapa video penjelasan lebih minor detail itu bakal cepat gue buat, karena memang gue membaca semua komentar kalian. Dan sekali lagi, we live in Indonesia, kita cinta yang namanya demokrasi. So, pendapat kalian bagi gue tetap menjadi acuan dan juga semangat lebih untuk menghadirkan penjelasan lain, penjelasan yang lebih untuk franchise Alien, karena di Indonesia belum ada. Okay, see you guys on the next video.